Dia sudah bisa membedakan angka-angka, sudah bisa menyebutkan mungkin sampai 100 di usia 2 tahun ke atas, mungkin usia 3,5 tahunan udah mulai oke, jadi kalau 2 tambah 2, nah udah mulai penjumlahan sederhana. Halo, saya Tikasha dan saya ibu dari 1 orang anak laki-laki. Cerita sedikit tentang TIMO, itu adalah Thailand International Mathematics Olympiad, merupakan kompetisi internasional di bidang matematika, dilaksanakan secara rutin, ada tiap tahunnya, dan memang itu ada jenjang-jenjangnya, jadi mulai dari kindergarten atau TK sampai SMA. Jadi awalnya itu Zidan bisa ikut TIMO adalah terpilih dari pihak sekolah, jadi waktu itu diinfokan pihak sekolah mengirim sekitar 6 orang anak yang akan mengikuti babak eliminasi atau babak hit round dari TIMO itu. Itu kalau nggak salah di bulan September 2024 pertama babak eliminasinya. Ternyata pas pengumuman itu Zidan pertama mendapatkan bronze. Jadi bronze, silver, dan gold bisa melanjutkan ke babak final. Dan babak finalnya itu dilaksanakan kemarin di Februari 2025. Babak final Zidan bersama teman-teman dari Indonesia, kalau nggak salah ada sekitar 85 anak yang ikut ke babak final di Thailand. Lalu juga kita di Thailand itu mengikuti babak final bersama dengan anak-anak dari negara lain. Jadi beberapa negara Asia Tenggara tuh ada semua, seperti ada dari Filipina, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Malaysia ada, dan juga ada dari Brazil, Australia, dan juga ada dari Bulgaria. Nah di sana dikelompokkan per kategori, jadi berdasarkan kelasnya. Zidan mengikuti yang primary one atau kelas 1 SD umur 7 tahun, Zidan di sana. Lalu alhamdulillah ternyata pada saat TIMO kemarin Zidan bisa pulang membawa medali emas bersama beberapa rekan dari Indonesia. Jadi untuk primary one ada 4 anak dari Indonesia, seluruh Indonesia, ada dari Jakarta, ada dari Bandung, satu lagi saya lupa dari kota mana. Dan juga bersama dengan total yang mendapatkan gold itu sekitar 10 anak dari seluruh kontestan yang ikut. Persiapannya, jadi kalau dari pihak sekolah itu memberikan tambahan belajar untuk anak-anak yang sampai ke tahap final. Jadi dalam 1 minggu ada tambahan sekitar setengah jam. Setiap minggunya itu 1 kali. Kalau dari kami, pihak orang tua biasanya merutinkan jadwal setiap malam. Biasa sekitar 1 jam, jam 7 sampai jam 8 malam. Kita bahas soal-soal Olimpiade di tahun-tahun sebelumnya. Tapi itu juga pasti balik lagi tergantung ke mood Zidan, karena balik lagi emang masih umur 7 tahun, masih anak kecil gitu ya. Kadang kalau misalnya kita terlalu paksakan mulai capek duluan atau mulai tantrum duluan. Jadi biasanya kita jaga dulu moodnya, terus kita bahas dari jam 7 sampai jam 8 itu sebisanya Zidan aja. Kalau moodnya lagi enak biasa 15-20 soal dia cepet. Tapi kalau moodnya lagi gak enak itu kadang 4 soal aja udah alhamdulillah, jadi tergantung. Aku tuh ngehnya mungkin sekitar umur 2 tahunan kali ya. Jadi memang Zidan ini dari kecil aku suka banget kayak bacain buku-buku. Nah mulai di usia 6 bulan ke atas sudah ada buku-bukunya tuh yang mungkin ada angka, ada balok-balok beberapa warna berbeda dengan jumlah yang berbeda, atau misalnya binatang-binatang dengan jumlah yang berbeda, itu mulai dikenal-kenalkan angka. Lalu mungkin 1,5 tahun, umur 2 tahun dia sudah bisa membedakan angka-angka, sudah bisa menyebutkan mungkin sampai 100 di usia 2 tahun ke atas. Karena mungkin ada tambahan kalau dia nonton screen time itu aku cuma bolehinnya beberapa acara aja, kayak misalnya ada kayak number blocks, itu kayak ada mungkin kalau teman-teman tahu juga ya, itu cukup mengedukasi juga. Nah di situ dia udah mulai lebih paham dengan angka. Ketika dia udah mulai bisa nyebutin angka-angka, aku mulai tuh mungkin usia 3,5 tahunan udah mulai oke, jadi kalau 2 tambah 2, nah udah mulai penjumlahan sederhana. Ketika dia sudah lebih fasih, aku coba masukin penjumlahan sedikit-sedikit. Ketika penjumlahan sudah bisa, mulai masukin pengurangan. Lebih seperti itu aja sih. Tapi memang nggak ada sama sekali targetnya kayak kamu harus bisa karena nanti kamu akan kompetisi, nggak ada sama sekali. Jadi kayak cuman aku mengikuti tumbuh kembangnya aja. Ketika aku ngelihat dia udah bisa mengenal angka, aku coba
banyakin lagi buku-buku yang mengandung angka. Ketika dia sudah lebih fasih, aku coba masukin penjumlahan sedikit-sedikit. Ketika penjumlahan sudah bisa, mulai masukin pengurangan. Lebih seperti itu aja sih. Jadi pertama kali banget itu WMI TKB, dia udah lolos sampai ke tahap final, dia dapat gold. Tapi di final waktu itu dia nggak mau ngelanjutin, jadi aku nggak mau ikutan, aku capek. Ya udah, karena waktu masih TK kita nggak maksa sama sekali. Lalu di SD mengikuti TIMO. Nah setelah TIMO ini kemarin dia sudah ikutan lagi SASMO namanya. Jadi SASMO itu dari Singapura. Dan baru babak hit round, jadi mohon doanya semoga bisa lanjut karena nanti kalau nggak salah finalnya masih di kuarter ketiga deh. Nanti di bulan Mei juga sudah insya Allah akan daftar juga untuk yang kompetisi matematika dari Hong Kong. Itu menurutku suatu PR yang cukup berat sih untuk aku dan suami di awal-awal karena memang waktu itu kayak aku bilang ketika dia lihat ada suatu acara kompetisi atau bahkan waktu itu pernah di ulang tahun temen deh ada game gitu, dia sampai nggak mau ikutan kalau ada kemungkinan kalah. Segitunya dia tuh takut kalah gitu kan. Terus kita coba telah lagi sih kenapa sih awalnya seperti itu. Mungkin memang di awal-awal tuh aku dan suami ibaratnya kasih semuanya buat dia gitu kan, karena dia anak satu-satunya waktu itu sampai sekarang ya, jadi emang dia anak pertama, temenannya biasanya tuh sama orang-orang dewasa, jadi kalau main biasanya dia yang menang, jadi ketika dia bersosialisasi ternyata ada loh peluang kalah, itu sempat dia tuh rasanya susah banget menerima itu. Lalu kita mulai afirmasi sedikit-sedikit, kita ajak ngobrol, kita bilang ketika Zidane itu melakukan sesuatu atau mencoba sesuatu, yang paling penting adalah Zidane menyelesaikan apa yang Zidane lakukan gitu, bukan masalah menang atau kalahnya. Jadi yang paling penting adalah Zidane bisa mau mencoba banyak hal baru yang positif, Zidane enjoy melakukannya, Zidane tidak menyerah, jadi nggak masalah menang atau kalahnya. Pernah, jadi waktu sebelum TIMO ini dia pernah ikutan Spelling Bee. Spelling Bee itu juga dipilih dari pihak sekolah. Dia sudah lolos tahap hit round-nya, lalu masuk ke tahap final. Nah ternyata di tahap final itu dia kalah. Waktu itu bener-bener nangis, ada banget tantrumnya, ada teriak-teriaknya, sedih banget, rasa dia kecewa banget. Tapi di situ aku coba tuh pelan-pelan, ketika dia udah tenang, aku ajak ngomong, Zidane ingat nggak ini tuh bukan tentang kalah atau menang. Zidane udah berani coba, Zidane udah masuk ke final, itu aja Zidane sudah punya kemenangan tersendiri. Di luar sekolah, di luar matematika, Zidane juga ikutan les tuh ada les basket, terus juga les renang, piano, dan juga bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin yang mengisi hari-harinya mencoba menyeimbangkan aktivitas otak kanan dan kiri, aku masukin dia ke les piano dan juga basket. Zidane itu sebenarnya secara motorik menurut aku agak kurang. Jadi ketika anak-anak mungkin usia 12 bulan, 1 tahun atau 11 bulan sudah bisa jalan, waktu itu Zidane belum. Zidane baru bisa berjalan tuh di usia 13 bulan. Dan kadang suka jatuh, motorik kasar dan halusnya masih menurutku kurang lah waktu itu. Jadi aku memang memilihkan aktivitas yang harus membuat dia tuh banyak bergerak, melatih motorik kasar dan motorik halusnya. Jadi aku masukkan dia ke olahraga basket. Nah awal waktu itu juga kita pengennya Zidane main-main dulu aja, dia coba main, sempat ada nangis-nangisnya segala macem karena lagi-lagi dia tuh maunya langsung bisa. Dia ada rasa kayak kalau nggak bisa yang lain udah bisa tuh dia ngerasa kayak kalah sendiri gitu di awal-awal. Tapi ternyata dia bisa keep up, terus juga bagus banget menurutku membantu melatih motoriknya dia juga. Jadi di awal mungkin bisa dibilang itu orang tua yang memilihkan, tapi memang dengan concern tertentu dan alhamdulillah kesininya enjoy gitu Zidane-nya. Iya dia masih suka main banget, jadi kalau sekarang sebenarnya tuh
kemarin karena dia menang Timo, kita janjiinnya mau dibeli Nintendo Switch. Jadi dia sekarang lagi seneng banget main Nintendo, main ada yang kayak tenis, main ada bowling yang gitu lah. Tapi kalau sebelumnya dia suka main role play gitu, jadi kayak misalnya ada action figures, suka misalnya binatang-binatang, dia udah punya banyak banget masing-masing ada namanya, punya kekuatannya masing-masing. Terus misalnya mobil-mobil, dia juga udah ada namanya masing-masing. Terus dia suka main blocks gitu, balok-balok, nanti dia bikin kayak bangunan, terus digabungkan dengan action figures ya kayak gitu. Biasanya sih yang aku dan suami sering ulang-ulang ke Zidan ada 3 hal ya. Jadi yang pertama yang tadi aku bilang, jangan takut mencoba hal yang baru selama itu positif, and it's not about winning or losing, tapi tentang bagaimana Zidan tuh terus berusaha dan tidak menyerah. Itu selalu yang kita tanamin dulu dari awal. Yang kedua, kita selalu bilang anak pintar itu bisa kalah sama anak yang rajin. Kita selalu bilang gitu. Jadi kayak jangan merasa paling pintar, jangan merasa bisa apa segala macam, tapi harus terus berusaha, harus terus latihan, harus terus belajar. Dan yang ketiga, kita selalu bilang, apalagi setelah kemenangan dari Timo, nggak ada gunanya Zidan mau jadi pemenang lomba olimpiade, juara 1, juara gold apa segala macam kalau attitude-nya nggak bagus. Jadi kita selalu bilang attitude over everything, jadi harus selalu sopan, harus selalu rendah hati, nggak boleh sombong gitu. Nah itu pertama rutinitas dulu. Jadi kayak bonding aku tuh aku harus selalu nganterin Zidan ke sekolah setiap pagi. Jadi pagi hari siapin keperluan Zidan lalu ikut nganterin. Walaupun sekolah dari rumah itu jauh, tapi menurut aku itu waktu aku untuk bonding sama Zidan. Kadang aku juga kan tinggal di Bandung nih, kerjaan banyak di Jakarta, tapi kadang aku pilih ya udah bolak-balik aja agar tidur tuh tetap bisa sama anak, bangun sama anak, dibandingkan memang harus nginep. Padahal misalnya besoknya ke Jakarta lagi gitu ya, kadang orang bilang capek banget, tapi memang itu yang aku kejar biar bondingnya tetap terjaga. Tantangan terberat menurut aku nomor 1 adalah time management, karena itu tadi aku bekerja sebagai dokter, aku running my own clinic, terus juga aku ada buat konten di sosial media, aku juga ada punya bisnis clothing line sendiri, aku juga harus bertindak sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang anak, seorang kakak, seorang adik. Jadi paling susah menurutku nomor 1 adalah manajemen waktu. Ada orang yang bilang gimana sih Kak caranya untuk membalance itu semua, tapi menurut aku there's no such thing as balance life, karena ketika kita sedang fokus mengerjakan sesuatu, mau nggak mau pasti yang lain agak terbengkalai. Nah lalu caranya gimana? Kalau aku berusaha banget sih ketika sedang mengerjakan satu hal, ya udah 100% dulu di sana, jadi kalau bisa tuh nggak sambil fokus ke bagi-bagi, lalu ketika aku misal sudah pulang ke Zidan, 100% ke Zidan juga. Itu kayak apa ya, the least I can do deh yang bisa aku usahakan secara maksimal. Terus lain manajemen waktu yang paling susah adalah stop membandingkan. Baik untuk pencapaianku, pencapaian anak, pencapaian keluarga gitu. Karena kita nggak tahu ya orang lain startnya dari mana, terus juga backgroundnya seperti apa gitu. Jadi kayaknya percuma untuk membandingkan dengan orang lain, tapi lebih fokus ke usaha kita sendiri aja gitu.